Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu di pertemuan kedua berkaitan dengan teks eksposisi, masih sama. Oke, kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, kemudian struktur, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi kali ini kita akan fokus membahas berkaitan dengan kaidah kebahasan teks eksposisi. Namun memang ada beberapa materi teks eksposisi itu yang sudah pernah dibahas di teks LHO. Jadi ada beberapa bagian yang saya tidak jelaskan kembali. Kalian bisa lihat di teks LHO di video sebelumnya. Oke, untuk teks eksposisi itu sendiri, ini kan kita sudah bahas teks yang biasanya berisi informasi yang mencakup adiksimba. Oke, masih ingat adiksimba itu apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adiksimba, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebutnya 5W1H. Nah, kita berkaitan dengan kaidah kebahasannya ini. Jadi dalam teks eksposisi itu banyak terdapat fakta dan opini. Nah, menurut KBBI, fakta adalah kata nomina yang berkaitan dengan hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang memang benar-benar ada atau pernah terjadi. Sedangkan opini berisi pendapat, pikiran, dan pendirian dari seseorang. Nah, jenis-jenis kalimat fakta itu sendiri terbagi dua, ada fakta umum dan juga ada fakta khusus. Kalau yang berkaitan dengan fakta umum adalah kalimat fakta di mana kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contoh, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Ini kalau faktanya terbalik, mataharinya terbit di barat dan tenggelamnya di timur, berarti sudah sudah dalam kondisi kiamat berarti ya. Sedangkan untuk fakta khusus itu adalah fakta yang kalimatnya itu kebenarannya itu hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contoh, saat ini Doni duduk di kelas 3 SMP Negeri 1 Semarang. Nah, ini berkaitan dengan fakta khusus karena belum tentu di 2 tahun yang akan datang dia masih duduk di kelas 3 SMP. Bisa jadi dia sudah jadi anak SMA. Ini namanya fakta khusus. Nah, contoh ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya dan biasanya berisi data-data yang sifatnya kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Dan biasanya punya data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Kemudian dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kelima, bersifat objektif, yakni datanya yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat, jadi nggak boleh datanya itu bohong, itu tidak boleh. Dan dilengkapi dengan gambar objek, kalau bisa disertakan gambarnya. Poin keenam, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W atau 1H, atau yang kita sering sebut dalam bahasa Indonesia itu adiksimba. Kemudian menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Jadi boleh kejadian di masa lampau atau masa lalu. Kemudian informasinya berasal dari kejadian yang sebenarnya. Nah, ini jadi hal yang wajib ada di teks eksposisi ya tadi. Kemudian ada dalam teks eksposisi itu ada kalimat opini. Nah, opini itu sendiri ada jenis-jenisnya sendiri. Ada jenis opini perorangan atau individu. Ini biasanya disampaikan oleh individu tertentu. Misalkan saya berpendapat, oh nanti sore sepertinya turun hujan. Itu berarti opini perorangan atau individu sebagai saya yang menyampaikan bahwa akan turun hujan di sore hari nanti. Sedangkan kalau opini umum biasanya ini gabungan atau pendapat yang diambil dari kelompok atau dari sebuah komunitas ya, atau gagasannya memang diakui banyak orang. Contoh ini ada kata sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Ini jadi opini umum karena kita nggak tahu juga ya kebenarannya itu apakah benar-benar membuat rematik atau memang hanya sekedar mitos. Nah, itu butuh dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk ciri-ciri kalimat opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, itu tadi karena kita nggak tahu ya benar atau enggak. Kemudian dia memang biasanya bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan.
Kemudian tidak memiliki narasumber karena bisa jadi pendapat pribadi saya sendiri yang memang jadi pendapat saya saja, nggak perlu narasumber orang lain. Kemudian berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi atau menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Jadi masih menerka-nerka. Dan boleh juga berupa pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok yang tadi sudah disebutkan. Dan informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Dan biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, atau sebaiknya. Nah, dalam teks eksposisi sendiri itu karena banyak kata-kata ilmiah, maka dalam teks eksposisi itu banyak ditemukan istilah-istilah. Nah, dalam istilah-istilah tersebut kita harus mencari makna leksikalnya itu sendiri. Makna leksikal itu apa? Adalah makna yang ada dalam kamus. Jadi, untuk menemukan makna leksikal, kita membutuhkan kamus besar bahasa Indonesia. Kalian bisa mengunduh di ponsel kalian masing-masing, boleh di Play Store atau di App Store, nanti di KBBI tersebut bisa dilihat arti-artinya seperti apa. Ini contohnya kata habitat. Dia punya makna leksikalnya sendiri. Ada 3 makna leksikalnya. Lalu untuk teks eksposisi sendiri ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya harus disandingkan dengan objek. Kalau intransitif, dia tidak perlu disandingkan dengan objek. Kita lihat dalam contoh. Ini ciri-ciri dulu. Ciri-cirinya dalam kalimat aktif transitif, dia di dalam kalimatnya, objeknya ini dikenai suatu pekerjaan. Kemudian yang paling jadi ciri khas adalah kalau kalimat aktif transitif, dia bisa diubah menjadi kalimat pasif. Jadi untuk mengingat apakah dia kalimat aktif transitif atau intransitif, kalau transitif dia bisa dipasifkan, kalau intransitif tidak bisa dipasifkan. Kemudian ini ciri utamanya lagi, dia biasanya menggunakan imbuhan atau prefiks me atau memper. Itu biasanya ciri utamanya seperti itu. Nah, ada pola dasarnya itu SPO. Nah, ini contohnya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Bumi di sini sebagai subjek, saat ininya keterangan, sedang menghadapinya ini menjadi predikat. Berbagai masalah lingkungan yang serius ini jadi objek. Kalau kita balik atau kita jadikan pasif, berbagai masalah lingkungan yang serius sedang dihadapi bumi saat ini. Itu ya, contohnya. Untuk poin yang kedua, kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Kenyataan ininya subjek, sangat jelasnya ini pelengkap ya, kenyataan ini sangat jelas, pelengkap. Kemudian menggambarkannya predikat, kehancuran alam yang terjadi saat ini diikuti bencana bagi manusia ini sebagai objek. Kalimatnya ini bisa dibalik juga. Kemudian poin ketiga, kakek membawa buah-buahan dari kampung halamannya. Kakek sebagai subjek, membawanya predikat, buah-buahannya objek, dari kampung halamannya keterangan tempat. Oke. Kalau dirasa terlalu cepat, kalian bisa memundurkan kembali videonya. Oke, untuk kalimat aktif intransitif, dia objeknya tidak disertai tindakan oleh subjek. Dan paling cirinya adalah tidak bisa dijadikan kalimat pasif, itu paling harus diingat. Dia tidak bisa dipasifkan kalau intransitif. Dan biasanya predikatnya verba intransitif tadi. Kemudian ciri hal lainnya adalah dia biasanya pakai imbuhannya ber, ter, atau terkan, atau berkan. Ini biasanya nih seperti ini, ber atau ter. Ini sudah pasti dia masuk ke intransitif. Kemudian pola dasarnya ada SP, SPPL, atau SPK. Kita lihat contoh kalimatnya. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ini tidak bisa dijadikan kalimat pasif karena merupakan di sini predikatnya tidak bisa dirupakan. Kemudian nomor 2, 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah. Nah, adalah ini adalah verba intransitif, dia tidak bisa dipasifkan. Kemudian nomor 3, dia terlihat cantik hari ini. Lihat di predikatnya ada terlihat. Terlihat ini pakai imbuhan prefiks ter. Nah, itu juga tidak bisa dijadikan pasif. Maka kalimat intransitif itu ciri utamanya tidak bisa dipasifkan. Oke,
Cukup sekian, sudah selesai materi tentang teks eksposisi. Silakan kembali ke Zoom, kita akan bermain Kahoot terlebih dahulu untuk menguji kembali kemampuan kalian atau pemahaman kalian sejauh mana sih sudah paham berkaitan dengan materi teks eksposisi. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.